Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian sejarah perkembangan fikih bersama Bapak Ustadz Haji Hidayat Mustabid segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, a'azzakumullah. Alhamdulillah di pagi ini kita pagi Sabtu agak lebih lengang bagi saya. Maka alhamdulillah kita melanjutkan pertemuan yang pernah kita ketemu satu kali bulan yang lalu. Kali ini kita akan mencoba membahas sejarah perkembangan fikih atau lebih memahami secara utuh apa itu pengertian al-fiqh, gitu ya. Maka dimulai dari definisi, sasarannya, keutamaan, dan dari mana pengambilan. Ya. Secara definisinya itu atau secara pengertiannya, secara bahasa disebut dengan al-fahmu. Al-fiqhu wal-fahmu. Fikih itu artinya memahami. Fahima yafhamu, faqiha yafqahu. Ya. Sehingga umatnya Nabi Syu'aib atau Nabi Yaqub, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Ma nafqahu, kami tidak paham apa yang kau katakan. Di dalam bahasa digunakan sama dengan fahima yafham. Hal fahimtum, hal faqihtum, sama. Kemudian dari sisi pengertian syariat secara umum, ya. Al-fiqh itu ya al-ilmu bimasailid din. Secara pengertian syariat secara umumnya ya seluruh yang dipahami dari Islam, dari ajaran Islam ya fikih juga secara umumnya. Tapi ada definisi secara khusus yang artinya terminologi ilmu istilah, ilmu dalam kalangan para ulama. Ada secara ajaran Islam secara utuh syariat Islam, ada yang lebih spesifik bahwa fikih itu merupakan hasil ijtihad, gitu ya. Nah, disebut dalam istilah itu al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil far'iyyah, lebih khusus mengetahui hukum-hukum syariat yang bersifat cabang, bukan dalam akidah, tapi yang sifatnya aplikatif. Ada bahasa lain yang diistilahkan dan yang diistilahkan oleh ulama itu al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyyati, yang bersifat aplikatif, ya, al-amaliyati at-tafsiliyah atau al-muktasabati min adillatiha tafsiliyah, yang didapatkan itu hukum-hukum, pengetahuan hukum tentang hukum perbuatan, tentang hukum sesuatu itu dari dalil yang rinci, ya, dihasilkan dari dalil yang rinci, tidak langsung dari teks. Kewajiban salat bukan ilmu fikih. Ya, jumlah rakaat salat bukan ilmu fikih. Ya, 5 waktu sehari bukan ilmu fikih. Itu karena sudah jelas dicontohkan Rasulullah SAW sudah dari teks wahyu. Nah, tapi kalau fikih itu yang bersifat diijtihadi, diproses oleh ulama yang memahami teks. Seperti yang mudah misalkan, salat ini pakai niat atau tidak? Wudu pakai niat atau tidak? Itu tidak ada langsung dari hadis bahwa Rasul bersabda kalau kamu wudu niat, tidak ada.
Tapi ada hadis umum, innamal a'malu binniyati. Nah, segala perbuatan tergantung niat. Apakah itu menunjukkan sah atau sempurna? Itu juga sudut pandang ulama. Niat itu untuk sahnya salat atau sahnya amal ibadah atau untuk sahnya. Nah, itu juga sudut pandang ulama, ya. Maka dalam mazhab Syafi'i niat salat rukun. Di mazhab lain itu niat syarat. Tapi prakteknya sama, namanya beda. Itu ilmu fiqh namanya. Sasaran ilmu fikih adalah af'alul ibadi min haitsu ta'alluqul ahkami asy-syar'iyyati biha. Sasaran ilmu fikih adalah terhadap perbuatan-perbuatan hamba, ya, atau terhadap hal-hal yang sifatnya hukum taklif, maka ditentukan hukumnya bagaimana. Nah, itu oleh pemahaman ulama. Kemudian keutamaan ilmu fikih secara umum ya sama dengan mempelajari ilmu syariat. Belajar ilmu syariat, ilmu tafsir kok, ilmu hadis kok, ya akidah lebih-lebih, semua itu sangat unggul. Ada dalam satu istilah disebutkan atau peribahasa ya, syaraful ilmi bi syarafil ma'lumi. Keutamaan atau kemuliaan ilmu itu bergantung kepada kemuliaan apa yang diketahui. Maka mengenal Allah, ilmu akidah dan tauhid paling mulia karena apa? Karena sasarannya Allah. Kita ingin mengenal Allah dengan benar. Nah, itu maka ilmu tentang mengenal Allah supaya lebih benar dan jangan keliru itu utama. Ilmu syariat itu ilmu untuk meluruskan hidup kita menuju Allah, maka itu juga utama. Nah, ilmu fikih bagian dari bagaimana rincian hidup kita ini bukan sekedar ikut-ikutan, berarti utama. Ya, secara khusus ilmu fikih ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, Ibnul Jauzi. Ada Ibnul Jauzi, ada Ibnul Qayyim al-Jauziyah, ada Ibnul Jauzi. Ya, ada dua yang berbeda. Disebutkan a'dhamu dalilin ala fadilati syai'i an-nadharu ila thamratihi. Ya, indikasi terkuat yang paling besar atas keutamaan sesuatu itu ya dilihat atau memandang kepada buahnya. Hasil dari ilmu itu seperti apa? Wa man ta'ammala thamratal fiqhi 'alima annahu afdalul ulum. Kalau dilihat dari hasil pengetahuan ilmu fikih akan mengakibatkan banyak amalan-amalan yang lebih pasti diamalkannya, begitu. Maka dia tahu begitu mempelajari ilmu fikih itu paling utama. Kenapa? Sesungguhnya ketika ilmu fikih dipelajari nyambung juga dengan ilmu-ilmu yang sifatnya hal-hal yang sifatnya makto, ya, yang pasti, bukan perdebatan di kalangan ulama. Itu karena mengambil dalil kemudian dijelaskan, akhirnya ada yang sifatnya ya itu tidak ada perbedaan di antara ulama, itu akan dibahas juga. Nah, ikhwati fillah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hukum mempelajarinya seperti apa? Ada yang sifatnya fardhu ain, seperti mempelajari praktek salat secara utuh. Ya, ada yang barangkali orang-orang yang tidak pernah belajar, dan kalau tidak belajar kena sanksi. Tapi kalau belajar belum sampai, Allah Maha Pengampun. Kalau ikut imam itu, terutama yang masbuk atau imam, ikut imam harus mendapatkan ruku bersama imam untuk pertama masuk. Kalau imam dengan jamaah sedang mulai sholat, bahkan sudah hampir ruku, ada orang datang baru, gitu Allahu Akbar masuk sholat. Secara pengertiannya kan setiap rakaat baca Fatihah. Kemudian dia sibuk dengan baca Fatihah. Imam sudah ruku, kemudian dia sibuk baca Fatihah, imam bangun, dia selesai Fatihah baru ruku sendirian. Ini keliru pemahamannya. Dia punya pemahaman harus baca Fatihah, padahal dia berjamaah dengan imam wajib ikut berjamaah imam. Kalau tidak ikut imam tidak mendapatkan ruku dengan imam, maka sanksinya dia rakaat itu tidak dihitung, tidak dapat rakaat. Ya, jadi ketika masuk dengan imam sedang ruku, ikut ruku tanpa baca apa-apa. Ya, kalau imam masih berdiri baca Al-Fatihah, jangan baca iftitah.
Kenapa? Khawatir Fatihah nggak keburu. Nah, ketika baru separuh, baru beberapa ayat, imam ruku, ikut ruku, jangan diselesaikan. Khawatir tidak dapat ruku. Nah, ini pengetahuan yang seperti ini. Ada hadis yang tidak terlalu kuat, tetapi dipakai karena tidak ada logika lain kecuali dalam berjamaah harus mendapatkan ruku. Ya, hadisnya itu man adraka ruku amal imam faqad adraka rakaah. Siapa yang ikut ruku bersama imam dia dapat rakaat. Berarti kalau tidak dapat ruku dia tidak dapat rakaat. Berarti kalau di rakaat pertama imam dia masuk ketinggalan ruku bersama imam, begitu salam imam harus tambah 1 rakaat. Banyak orang dia ikut salam dengan imam. Di situ kadarnya tidak memahami pengetahuan tentang ini. Sejarahnya seperti apa perkembangan ilmu fikih itu? Marahilut tasyri' ada, ini marahilut tasyri' itu tahapan perundang-undangan Islam, yaitu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam turunnya ayat, ya, keluarnya sabda-sabda Rasul, perbuatannya Rasul menjadi semua sumber utama dalam undang-undang Islam. Itu sampai tahun wafatnya Rasul, ya akhir tahun ke-10 selesai. Nah, masuk ke tahun berikutnya oleh khalifah. Marhalatul fiqh qabla madzahib sampai tahun ke-100 atau satu abad ya. Nah, para sahabat berarti di kalangan para sahabat. Kemudian dari tahun 100 sampai 1300, nah itu berarti 12 abad. Itu perkembangan madhab fikih, ya. Madhab fikih. Perkembangan madhab fikih, dan kalau ada madhab yang dikenal 4 madhab itu mungkin tahun 300-an terakhirnya yang dikenal sampai sekarang. Nanti akan kita lihat. Ya, imam yang 4 itu Imam Ahmad yang terakhir, muridnya Imam Syafi'i, ya, selisihnya 14 tahun dari Imam Syafi'i itu wafatnya tahun 240 berapa? 9 tuh ada. Jadi kita lihat sekarang. Sampai ada berikutnya di sekarang, di era sekarang, al-asrul hadir, ya, pemahaman fikih di era sekarang, era modern seperti apa. Maka marahilut tasyri', ya. Marahilut tasyri'. Artinya tahapan perundang-undangan dalam Islam. Secara sejarah mulai dari bangkitnya atau diutusnya Rasul sampai wafatnya itu adalah sumber utama. Maka Rasulullah dibagi 2. Ya, masa perjuangan dan dakwahnya al-ahdul makki, masa di Mekah 13 tahun. Nah, di Mekah itu tidak ada syariat yang sifatnya aplikatif kecuali akidah saja. Bagaimana? Karena kaum Quraisy, kaum kafir Quraisy yang mereka kaitan dengan kuburan, dengan dukun, dengan segala kelana-kelinik itu ingin dibersihkan. Maka oleh ajaran Islam dibersihkan betul supaya jangan ada kepercayaan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tarkiz ala usuluddin. Qillatut tasyri'atil tafsiliyah. Kalau syariat yang sifatnya rinci, salat itu kewajibannya baru ketika Isra ke langit, Rasulullah menerima kewajiban salat 3 tahun sebelum hijrah. Ya. Mungkin ada kewajiban-kewajiban aplikatif yang kecil-kecil, ya. Kemudian al-ahdul madani 10 tahun. Ya. Masa ya dakwahnya Rasul di Madinah 10 tahun. Maka melanjutkan tentang akidah, tentang usuluddin, tentang pokok-pokok agama, dan lebih banyak lagi tentang ya hukum-hukum secara rinci. Nah, turunnya wajibnya zakat, wajibnya puasa itu di tahun kedua dari hijrahnya Rasul, dan lain banyak aturan, ya, yang segala sesuatu yang disabdakan Rasul menjadi aturan. Sumber tasyri' itu apa? Al-Quran dan Sunnah secara ibtidai tanpa ada aba-aba langsung turun, atau ada pertanyaan jawaban menjadi undang-undang, atau ada sebab kejadian, itu semua, ya. Kalau Al-Quran ada asbabun nuzul, kalau Sunnah Rasul ada asbabul wurud, gitu ya. Asbabun nuzul sebab turunnya ayat, asbabul wurud sebab munculnya sabda Rasul, ya, ketentuan. Nah, itu dalam tasyri', ya. Kemudian ikhwati fillah al-ma'alim, rambu-rambunya seperti apa?
ada tasyri' mukhtasum bihadhil marhalah. Ada syariat yang khusus di tahapan itu, ya. Ada qillatum bajal ikhtilaf di di masa para sahabat, apalagi Rasul masih ada, tidak ada pertentangan tentang pemahaman karena masih sumber utamanya masih ada. Nah, di kalangan para sahabat pun pemahamannya masih utuh, tidak ada benturan sudut pandang. Tapi dari kisahnya bahwa ijtihad itu terjadi, artinya proses memahami terhadap teks itu terjadi di masa Rasul juga, di mana ketika Rasulullah memerintahkan beberapa sahabat untuk mendatangi perkampungan Bani Quraidah, orang Yahudi. Ya. Maka muncul sabda Rasulnya, la yusalliyanna ahadukum illa fi Bani Quraidah. La yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Seseorang di antara kalian jangan sholat kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Nah, ada jarak dari Madinah tempat perkumpulan para sahabat, dari Madinah Rasul mau menuju Bani Quraidah, bergerak. Nah, begitu di perjalanan sudah sore. Mereka bilang sebagian, kalau kita lanjutkan maghrib kehabisan waktu. Kan waktu asar sampai terbenam matahari. Yang sebagian lain Rasul kan tadi mengatakan jangan sholat kecuali di sana. Akhirnya dua pemahaman. Yang sebagian sahabat sholat dulu karena mau habis waktu. Yang satu lagi berlanjut, kenapa? Ini perintah Rasul harus segera. Akhirnya berbeda ijtihad atas teks yang sama. Berarti yang memahami bahwa ungkapan Rasul itu mendorong supaya segera berangkat, supaya cepat jalannya. Tapi kalau waktu memang sudah tidak memungkinkan, ya sholat, karena waktu sholat itu dibatasi. Itu satu pahaman. Yang kedua tidak, ini kan hadisnya jelas, kita harus walaupun sudah terlambat ya sudah di sana saja. Paham itu. Ketika pulang Rasul tidak memarahi, tidak menyalah-nyalahkan. Itu hasil ijtihad. Itu nama ijtihad. Maka para ulama yang memahami teks berbeda pandangan itu wajar. Yang salah itu yang tidak paham apa-apa merasa benar. Jadi kalau ikut ulama insyaallah aman, ya. At-tarikh tadriji, ya, dalam masalah hukum ada tadriji dalam masalah satu hukum juga, seperti haramnya itu khamar tidak sekaligus karena memang sudah menjadi kearifan lokalnya kuat. Ya, khamar itu bahasa kita arak misalkan, itu orang Arab doyan banget gitu kan. Nah, maka bertahap itu. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan dekati salat ketika masih mabok. Nah, waktu yang mepet-mepet tinggalkan. Asar maghrib, dari asar maghrib apalagi dekat. Ya. Yang maghrib isya lebih dekat lagi. Sudah. Nah, dari isya sampai subuh jauh, disitulah pada masih minum gitu ya. Nah, begitu. Kemudian ada yang pertama tahapannya itu dikatakan yas'alunaka 'anil khamr. Yang pertama, mereka bertanya bagaimana itu hukum khamr? Qul fihima apa namanya? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Ada dosa besar, ada manfaat juga, tapi dosanya lebih besar. Itu pasti di ayun macam itu, ya. Dosanya lebih besar. Belum mereka masih belum meninggalkan. Begitu. Yang kedua, jangan dekati salat dalam keadaan mabuk. Yang ketiga baru ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Bahwa maisir, ya, main apa saja itu namanya mencari uang dengan permainan, dengan judi dan macam-macam. Wal khamr itu semua rijsun. Rijsun itu artinya najis, dari perbuatan syaitan, jauhi. Nah, dari situlah semua yang punya aset, yang punya cadangan, yang punya simpanan itu ditumpahkan sampai ketika turunnya ayat itu, jalan dan di Madinah bagaikan ya banjir ya minuman begitu. Ya, seperti habis hujan banjir. Saking banyaknya ditumpahkan. Dan itu namanya responsif mereka. Mereka merespon ayat. Nah, tidak sayang nih macam-macam, tidak langsung dibuang.
Begitulah, setelah kuat imannya, ada perintah langsung direspon. Gitu ya. Dengan pandangan ulama atau dengan perbedaan pendapat. Baik, sementara Rasul wafat, dan apalagi kemudian berikutnya, yaitu perkembangan pemahaman akan ada kejadian kasus yang baru pun harus diijtihadi. Sehingga ketika Mu'adz bin Jabal itu diperintah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Yaman, ya, untuk apa? Ya, untuk jadi seorang pengajar, jadi seorang mufti juga, ya. Maka kata Rasulullah, innaka ta'ti qauman ahla kitab. Engkau ini akan mendatangi komunitas yang sudah beragama, ahlu kitab. Di sana Nasrani, ya. Waktu itu, karena sejak sebelum lahirnya Rasul sudah ada ekspansi dari kaum Nasrani. Fa in ataitahum, kalau kamu datang ke lain itu, atau ada pertanyaan lain bukan ini tentang marahil ilmu tentang akidah terus salat dan selanjutnya. Pertanyaannya, kalau kamu di sana, apa yang kamu akan ambil menghukum ini? Bi kitabillah, ya, akan mengambil dari kitab Allah, ya, ayat-ayat dan firman Allah. Fa illam tajid, kalau enggak mendapatkan dari ayat itu, fa bi sunnati Rasulillah, dengan sunnah Rasul, itu apa yang pernah didengar, apa yang pernah dialami ketika Rasulullah masih ada, atau Rasul masih ada kan, sudah. Itu dari situ. Kalau enggak ada juga kasus-kasus yang ada dalam hadis, bagaimana memutuskan hukum? Karena jauh mungkin komunikasi pun tidak ada, ya. Maka kata Mu'adz bin Jabal, fa bi ra'yi, saya akan berijtihad, pandangan saya ya sesuai dengan kekuatan, ya, feeling keimanan, feeling keilmuan. Itulah seorang alim itu memandang bukan atas dasar hawa nafsu, gitu ya. Maka pandangan orang alim lebih aman ketimbang orang yang tidak punya ilmu. Jadi tahapannya itu asrul sahabah. Jadi setelah Rasul wafat, maka perkembangan fikih di kalangan para sahabat. Ya. Ada beberapa yang berbeda, itu wajar sudut pandang. Ya. Asrul tabi'in, setelah para sahabat sudah selesai, maka generasi berikutnya tabi'in. Nanti akan dilihat, kalau ingin rinci itu, ingin betul-betul paham perjalanannya satu persatu kita lihat, baru kita akan, oh beginilah Islam, gitu ya. Min masadiri fiqh hadil marhalah. Di masa-masa tabi'in ini, masdarnya, sumbernya, referensi, ada yang musnada, yang artinya riwayat hadis langsung, seperti kitab Musannaf Abdul Razak, itu masih generasi-generasi tabi'in, itu sampai kepada sahabatnya masih dekat, sehingga semua tentang hukum itu masih disanadkan, dari fulan dari Rasulullah, ya. Ada Musannaf Ibnu Abi Syaibah, ada Al-Awsat Ibnu Munzir, artinya kitab-kitab yang klasik itu masih dekat kata sahabat, itu ilmunya masih bersanad langsung, ya. Seperti yang sekarang, misalkan yang sekarang ada ini kutubus sunnah, kitab-kitab yang mencatat, mengumpulkan sunnah Rasul, baik itu perkataan atau perbuatan, kan sampai sekarang masih ada. Dan itu sumber kedua setelah Al-Quran, ya. Diseleksi mana yang lebih kuat, dari Sahih Bukhari, ya, Sahih Muslim, kemudian ada Musnad Imam Ahmad, Musnad Imam Syafi'i, kemudian ada Sunan, ya, sunnah-sunnah di Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan selanjutnya. Ada lagi yang macam banyak sekali, itu kumpulan hadis. Nah, itulah sumber. Kemudian oleh ulama digali, dibaca, dipaham, begitu, ya. Mereka yang sudah mengumpulkan sudah wafat. Maka bahkan sesungguhnya nanti kita akan lihat, Imam Bukhari itu kan kelahiran generasi abad keempat, 300 lebih, gitu ya. Imam yang 4 ini, Imam Ahmad yang terakhir itu adalah sudah wafat di sebelum Imam Bukhari mengarang kitab. Jadi mazhab yang 4, kalau dikatakan ini mazhab yang 4 tidak menggunakan hadis-hadis Sahih Bukhari, karena Imam Bukhari belum lahir, apalagi Imam Muslim, begitu. Oleh karenanya jangan salah pengertian. Al-baqiya minal waqt. Oke. Nah, kemudian kita lihat dari para sahabat. Dari sahabat itu yang banyak berfatwa, ya, karena keilmuannya, dan yang banyak
mungkin ditanya banyak menjadi orang yang tokoh di masyarakat. Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Aisyah radhiyallahu anhum jami'an, ya Zaid bin Thabit, Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Mereka-mereka yang banyak menyampaikan keterangan. Karena seperti sekarang kalau ada banyak kiai, ada yang banyak muridnya kan. Nah, itu banyak fatwanya kan gitu. Nah, mereka-mereka itulah yang menjadi disebut dengan apa namanya al-fuqaha sab'ah. Ya. Kan ini ada berapa? Ada 8. Ini ada 7 ya. Sab'ah. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Ibnu Mas'ud, Aisyah. Ini perempuan itu karena Aisyah hal-hal yang berkaitan dengan kekeluargaan, seorang istri yang pasti lebih tahu kan gitu. Maka banyak hadis yang diriwayatkan dari beliau radhiyallahu anha. Al-mutawassitun. Ini ada yang 13 orang, ada ya tidak terlalu banyak, tapi adalah Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, Ummu Salamah istri Rasul, Anas bin Malik, Abu Sa'id, terus sampai kepada Sa'ad bin Abi Waqqas dan Salman Al-Farisi. Itu tidak terlalu banyak, tapi ada fatwa-fatwanya. Al-Muqillun sedikit saja yang didapatkan, Abu Darda, Hasan Husain radhiyallahu anhum, Ubay bin Ka'ab dan selanjutnya. Itu dikenal dengan Al-Muqillun, tidak terlalu banyak didapatkan fatwa mereka. Sekarang untuk kita lebih tahu dari mana jalur dari sahabat nih, ada di sumber ilmu itu ada di titik 3 kota. Ya, dahulu di zaman para sahabat yang menyebar atau ketabiin. Ya. Sehingga para sahabat yang menyebar ke sana kemari itu, maka di Madinah sebagai pusat, di Mekah juga ada, di Irak, di Baghdad, ya itu di sana para ulama fuqaha dari sahabat. Maka yang ada di Madinah itu tokoh ulamanya Zaid bin Thabit dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum jami'an. Yang di Mekah Ibnu Abbas, yang di Irak Ibnu Mas'ud, ya Abdullah bin Mas'ud. Jadi ulama-ulama dari tabi'in yang ada di Irak itu ya muridnya Abdullah Ibnu Mas'ud. Yang ada di Mekah muridnya Ibnu Abbas. Yang di Madinah muridnya Zaid bin Thabit dan Ibnu Umar. Zaid bin Thabit tentunya ya lebih senior. Ibnu Umar masih muda, maka lebih panjang usianya. Kemudian setelah di era para sahabat, di era para tabi'in, ya setelahnya di Madinah ini ada al-fuqaha sab'ah, kemudian ada Salim. Salim ini bahasanya anak angkat. Ya, kalau hamba saya yang dimerdekakan oleh Abdullah bin Umar, Salim. Ada Nafi', ada Zuhri. Ya. Yang di Mekah muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Atha, ya. Ada Tawus, ya. Ada Tawus, ada Mujahid, ada Ikrimah. Ada Ikrimah. Hasan Basri yang di Basrah, ya. Namanya Basrah. Di Irak itu ada 2 kota. 2 kota namanya bahasa kota pelajar, ya. Kalau di Jawa itu ada kota pelajar, Jogja misalnya. Ya. Itu kalau Surabaya kota pahlawan, itu ada julukan. Nah, di Irak ini ada 2 kota, ya, yang di situ banyak ahli ilmu, sehingga pandangan dalam ilmu nahwu pun menurut ahli Basrah Al-Basriyun, menurut ahli Kufah Al-Kufiyun, itu sudut pandangnya beda. Nah, di Basrah Hasan Al-Basri tabi'in, Ibnu Sirin, Abu Kilabah, Qatadah. Terus ada di Kufah Al-Qamah, muridnya Ibrahim. Ada Masruq, ada Ubaidah, ada Syurih Al-Qadhi. Nih, Syurih Al-Qadhi ada cerita tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kan pernah. Mungkin ketika Syurih Al-Qadhi ini ditarik ke Madinah menjadi qadhi, ya. Ketika kepemimpinan Ali bin Abi Thalib terjadi bukti sengketa dengan seorang Yahudi tentang hilangnya baju besi, Syurih Al-Qadhi memutuskan karena saksi kuat menurut fakta pengadilan, Yahudi yang dimenangkan, gitu ya. Itu tentang di hakim.
Ya, tetapi kemudian Yahudi masuk Islam dan mengakui keadilan Islam, begitu terjadi. Ini Syurih Al-Qad. Selanjutnya masuk ke era madzhab yang 4 ini supaya lebih gambar. Tadi kan dari sahabat yang ada di Kufah, Ibnu Abdullah bin Mas'ud, ada yang ada di Irak yang mencakup Basra dan Kufah. Sahabat yang ada di Madinah itu ada Zaid bin Thabit, ada Abdullah bin Umar. Yang ada di Mekah kemudian ya Abdullah bin Abbas. Akhirnya banyak muridnya dari tabi'in, gitu. Dari tabi'in kemudian nyambung kepada era mazhab yang terkodifikasikan ilmunya. Nah, ini sekarang kan dikenal ada 4 mazhab misalkan. Itu karena murid-muridnya mengumpulkan ilmunya, jadilah mazhab yang lestari. Tapi banyak ulama seangkatan mereka ataupun yang sekaliber mereka ilmunya, tapi tidak ada murid yang mengumpulkan pandangannya, akhirnya ya tidak ada lagi mazhab itu. Tapi terkadang muncul di tafsir qala Atha, ya, qala Ikrimah, qala Sufyan Ats-Tsauri. Itu mereka ulama besar, gitu. Hanya tidak terkumpulkan semua pandangannya. Yang kita kenal mazhab Hanafi, ya, tokohnya Abu Hanifah, namanya Nu'man bin Thabit. Itu kelahiran di Irak tahun 80 Hijriah, ya, wafatnya 150 waktu lahirnya Imam Syafi'i. Ya, tahun kelahiran Imam Syafi'i, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Nah, ini Abu Hanifah yang ada di Irak. Yang ada di Madinah, Malik bin Anas, ya, bin Malik, ini nyambung pada sahabat. Malik bin Anas, ya, ini Imam Malik. Kalau sahabat Rasul Anas bin Malik. Ya, indikasinya seperti putranya sahabat ini, tapi harus dicek ulang. Nah, lahirnya 93. Ya, wafatnya 179. Ya, berarti usianya sekitar 80 berapa? 86 ya. Sudah 86 usianya Imam Malik, ya. Imam Syafi'i. Nah, yang Imam Syafi'i ini kelahirannya di Gaza. Yang sekarang yang sedang jadi penjara terbuka karena dikepung, ya. Ada lautan, ada Israel, ada Mesir yang juga ya memusuhi. Akhirnya Gaza ini seperti penjara. Nah, Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza, tahun 150 Hijriah waktu meninggalnya Imam Abu Hanifah. Bahkan nggak pernah ketemu. Tapi dengan Imam Malik pernah belajar. Karena masih ya usia belasan tahun Imam Malik masih ada dan bahkan jadi mufti, diizinkan berfatwa usia 16 tahun beliau, Imam Syafi'i. Wafatnya 204. Usianya cuma 54 tahun, tapi ilmunya sepanjang masa diamalkan. Ya, karena begitulah berkahnya para ulama. Dan ya, kalau kita ini, saya sudah melewati usianya ini belum apa-apa, gitu kan? Ya sudahlah, kita namanya orang kecil namanya kita kan. Nah, Imam Syafi'i itu dilahirkan di Gaza, ibunya itu masih nyambung dengan kakek Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quraisy, tapi ayahnya orang Palestina. Ya. Orang Arab juga pasti. Nah, dari sisi ibu itu nyambung dengan Quraisy, etnis Quraisy, gitu ya. Nah, kemudian Imam Ahmad, beliau lahir 164, jadi 14 tahun lebih muda. Nah, di Baghdad, di Irak. Ketika Imam Syafi'i ke sana, belajarlah beliau. Jadi Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Masih berimam, tapi kemudian ilmunya masing-masing ada sedikit perbedaan, ya dikumpulkan oleh para ulama, oleh murid-muridnya, jadilah mazhab yang berbeda, walaupun tidak terlalu banyak perbedaannya, kecuali hal-hal yang sifatnya ya kasuistik yang ada di beda-beda negara, gitu kan. Nah, ada masa hal-hal yang sifatnya dari nas tidak terlalu banyak. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sudah 5:30 kok. 6 ya. Masih ada waktu. Nah, kalau kita urut ini dari mazhab yang ada, itu sumbernya yang dari Madinah itu Zaid bin Thabit, kemudian Abdullah bin Umar, kemudian murid dari Abdullah bin Umar itu ada Nafi', ada Salim,
kemudian dari Salim turun ke Zuhri, ke Imam Malik, nah dari Imam Madinah. Imam yang di Madinah itu Imam Malik. Maka disebut Imam Daril Hijrah. Imamnya di tempat hijrah Rasul itu Imam Malik. Kan gitu. Nah, itu Imam Malik. Sehingga di antara sumber yang dipegang sebagai landasan hukum itu oleh beliau, amalu ahlil Madinah. Apa yang diamalkan oleh ahli Madinah itu bagian dari sumber hukum bagi Imam Malik. Kenapa? Generasi Imam Malik masih dekat dengan para sahabat, ya, dan pengamalannya itu ahli Madinah itu sudah masih murni mengikuti sunnah Rasul. Jadi sumber ini adalah dalilnya yang diamalkan oleh ahli Madinah. Beda lagi kalau sekarang sudah jauh, sudah banyak perubahan. Dan Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Ya, walaupun tidak utuh keseluruhan, kan Imam Syafi'i itu sejak usia 7 tahun sudah hafal Quran dari ibunya. Dan sekarang nih di Arab yang masih kental budaya keilmuannya itu adalah bukan Singkiti. Singkiti suatu daerahnya di Mauritania. Itu yang sekarang dikenal itu ada yang saya buka di YouTube itu. Ada Hasan Didu, Muhammad Hasan Didu, Ali Mukhtar Asy-Shinqiti. Itu hafalnya sejak usia 7 tahun sudah hafal Quran. Dari siapa? Ibunya. Ya. Kitab Al-Bukhari hafal dari siapa? Dari bibinya. Dia mengajarkan semua ilmu dari kaum ibu, ke ibu orang-orang alim. Itu di Mauritania. Ya, kenapa enggak ayah? Ayah itu menerimanya kalau nanti sudah belasan tahun baru menerima. Begitu. Jadi hal-hal sifatnya hafalan ibunya yang mengajarkan. Nah, itu masih kuat budayanya. Ya, mereka kuat hafalannya. Kita enggak kepikir. Ya mungkin dari kecil sudah dibiasakan. Muncul ayat seperti dilihat saja. Hadis-hadis dari mana saja hafal. Syair-syair juga hafal. Kan gitu. Ya, sejauh mana pengalaman ilmunya sejauh itu akan muncul. Nah, kalau kita nggak pernah tahu. Nah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Tapi kemudian Imam Syafi'i juga berguru kepada Sufyan bin Uyainah, ya, yang jalurnya kepada Ibnu Abbas, sahabatnya. Ya. Ibnu Abbas muridnya Amr bin Dinar, kemudian muridnya Sufyan bin Uyainah, kemudian Imam Syafi'i berguru. Imam Ahmad pun berguru kepada Sufyan bin Uyainah. Bahkan Imam Syafi'i berguru kepada Muhammad Al-Hasan yang muridnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah. Karena Abu Hanifah itu dari jalur Abdullah Ibnu Mas'ud yang di Irak. Ada Alqamah, Ibrahim, Muhammad, kemudian Abu Hanifah. Nah, gitu. Jadi seluruh para imam madhab itu, ya, ilmunya nyambung. Ya, bukan orang-orang yang sifatnya, ya kita kan tahu kayaknya titik yang berbeda sepertinya kurang logik itu juga hanya di ulama madhab Abu Hanifah misalkan. Apakah itu pandangan yang Abu Hanifah sendiri? Ya, atau bukan? Di samping berbeda era, berbeda masa, berbeda tempat, begitu. Jadi kembalikanlah semua pandangan ulama itu bukan karena pandangan ingin berpendapat tanpa dalil. Mereka berdalil semua. Mereka punya landasan dan niatnya ikhlas betul, ya. Ya. Jadi itu yang sekarang masih utuh madhab yang 4, ya. Karena kitab-kitabnya masih utuh. Sementara ada madhab para ulama-ulamanya yang ahli ijtihad itu tidak ada, karena tidak ada yang melestarikan. Ada Hasan Al-Basri, ulama tabi'in. Ada siapa lagi? Sufyan Ats-Tsauri, ya, itu muridnya At-Tabi'in. Ada Al-Auza'i, itu semasa dengan Imam Syafi'i. Ada Al-Laits, ya, semasa dengan Imam Ahmad. Sufyan ibn Uyainah, ya, ini masih gurunya Imam Syafi'i. Sufyan ibn Uyainah itu. Ada Ishaq bin ada Rahuyah, kata ahli hadis. Ada Rahawai, ya, ada Sibawai. Itu pembacaan Sibawai ini kadang Sibawai atau Subuyah, gitu. Kenapa? Ada pengertian yang berbeda. Ada Abu Thawr, ada Ibnu Jarir At-Tabari nih. Kitab tafsir yang besar itu, ya, abad awal keempat, namanya Ibnu Jarir At-Tabari. Itu termasuk ulama besar, tetapi tidak menjadi madhab. Kenapa? Tidak, pandangan-pandangannya tidak utuh dilestarikan oleh murid-muridnya. Kalau kitabnya ada tafsir At-Tabari, masih kita bisa kita baca, gitu ya.
Baik, ini kembali perkembangan masing-masing setiap madhab atau setiap tokoh madhab. Imam Abu Hanifah dikenal dengan madhab Hanafi dari Irak. Ini sekarang ini yang bermadhab Hanafi itu dari Asia Timur, dari mulai Pakistan ya sampai ke mana tuh Bangladesh ya, bahkan ke sebagian Arab juga gitu. Itu Asia Timur. Kebelahan itu Soviet, Turkistan itu Hanafi. Kemudian Imam Malik, madhab Malik ini mendominasi Afrika. Nah, itu madhabnya Imam Malik. Ya, walaupun sekarang kan dulu Imam Malik di Madinah, tapi sekarang negara Saudi sudah negaranya sendiri sudah berhaluan madhab Imam Ahmad dalam ilmu fikih. Tetapi secara aplikatif ulama ya mengambil dalil yang paling kuat. Madhab Syafi'i, nah ini karena Imam Syafi'i ini ada di di Baghdad, kemudian hijrah ke Mesir, maka qaul qadim waktu di Baghdad, qaul jadinya waktu di Mesir, kalau ada yang berbeda. Nah di Mesir madhab Syafi'i. Kemudian keluar ke Asia Tenggara, ini didominasi secara umum. Tapi ya kitab-kitab sekarang sudah masuk. Dulu hanya madhab Syafi'i saja yang ada. Sekarang seluruh madhab ada, bahkan banyaknya dicetak madhab Hambali, Imam Ahmad oleh negara Saudi ya kemana-mana. Bahkan sekarang tidak lagi harus kitab fisik yang sifatnya digital sudah. Saya datang di sini nggak bawa kitab satu pun, ya bawa laptop, di dalamnya ada perpustakaan 7.000 kitab bisa dibuka, gitu kan. Tafsir, hadis, akidah semuanya ada. Gitu. Yang paling penting mari kita hidupkan memahami Islam ini lewat jalur ulama. Ya, belajar kepada ulama yang membacakan kitab, yang di backgroundnya dia belajar ilmu, ya. Bukan sekedar baca terjemah misalkan. Paling tidak ya kita menghormati perbedaan. Insyaallah sehingga tidak perlu kita dikotak-kotakan oleh ya orang yang bahasa tendensius misalkan, yang saling mengucilkan. Tidak. Kita yang pada dasarnya ingin melaksanakan kebenaran Islam sesuai dengan kemampuan kita mempelajari dan mengamalkannya. Sehingga jadi orang bebas dari perasaan-perasaan sempit hati, bahkan dugaan-dugaan buruk pada orang lain. Tidak. Justru kita ini membebaskan dari dugaan-dugaan tidak baik. Ya, harus menduga baik kepada orang lain. Bahkan dianggap orang lain lebih baik. Cuman ilmu kita terus bertambah. Begitulah seharusnya, ya. Baik dari sisi pengamalan atau dari sisi kondisi batin kita. Batin kita ini sungguhnya yang harus lebih baik, ya, harus lebih baik dari penampilan. Maka riwayat hadis yang doa itu disebutkan, Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihatan. Riwayat hadisnya ada. Ya Allah, jadikan Allahumma ij'al sarirati, batin. Sarirah itu artinya yang terrahasia hati kita. Jadikan kondisi batin ini lebih baik min alaniyati, yang nampil, daripada penampilan lebih baik. Tetapi jadikan penampilan ini salihatan, benar. Ini sesuai dengan hukum. Ya, penampilannya sesuai dengan hukum, hatinya ikhlas betul, hatinya bersih dari segala kotoran. Itu yang paling baik. Nah, jangan kita penampilannya Islami tapi hatinya misalkan dengki, benci, sombong, itu rusak. Ya. Atau juga merasa ikhlas tapi penampilannya enggak ikut ajaran Rasul. Jika salah, harus dua-dua, gitu ya. Baik, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita hidupkan ya budaya keilmuan. Yang kedua, mari kita bangun ya hidup untuk lebih khusyuk dan ikhlas, gitu ya. Lewat ilmu inilah kita mengamalkan ajaran Islam dengan utuh. Maka tujuan hidup kita adalah ingin hidup kita berprestasi ibadah dicatat oleh malaikat di akhirat nanti. Kita tidak mengklaim sekarang, tidak boleh mengaku-ngaku juga, apalagi mengunggulkan, merasa unggul dari orang lain. Nah, gitu. Itu. Kita inginnya
faktanya ada malaikat mencatat itu, kita dapat di sana dengan baik, dan kemudian mempertanggungjawabkan seluruh amalan itu ya dengan lancar. Nah, itu kan tujuan hidup orang beriman di akhirat ya oleh Allah. Ya, wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dapat catatan amal dengan tangan kanan, nanti dihisab dengan ringan. Kenapa? Lancar-lancar saja. Dan itulah yang diinginkan. Nah, maka oleh karenanya ini tujuan kita sampai akhirat, jangan sibuk di dunia menilai orang. Ya, kalau nasihati bagus, tadi menilai urusan malaikat tuh, menilai catatan amal kita. Baik, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah mulai mau terbit matahari, Demikian maka pengajian kita. barangkali ada diskusi, Assalamualaikum pertanyaan supaya warahmatullahi sampai waktu wabarakatuh. tinggi matahari.